Seperti tadi terjemahnya ya. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 kita awal lagi gitu. Ya. Sebelum kita pembahasan yang disampaikan yang kita baca tadi tafsirnya, kita lihat dulu keutamaannya. Surah Al-Baqarah itu banyak sekali keutamaan keistimewaan yang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis riwayat Abu Umamah, Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wali Imran fa innahuma ya'tiyanu yaumal qiyamah. Bacalah dua tangkai bunga yang indah. Nah, kalimat itu bagus banget. Dua tangkai bunga yang indah, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kenapa? Karena nanti keduanya datang pada hari kiamat laksana penaung, awan pelindung, kelompok burung yang membeberkan sayap-sayapnya dan membela pembaca kedua surah ini. Maka bacalah kalian surah Al-Baqarah, Iqra'u suratul Baqarah fa inna ahzama barakatun wa tarkahu hasratun. Sebab dalam surah Al-Baqarah itu dalamnya terdapat keberkahan. Meninggalkannya artinya tidak mau membaca Al-Baqarah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan, artinya orang-orang yang maksiat, tukang-tukang sihir, nggak mampu menembus ketika kita membaca Al-Baqarah. Nah, ini pernah kejadian ketika zaman waktu itu tentang rame-ramenya santet tahun berapa itu. Undang-undang mau dimasukkan ke pasal dalam undang-undang pidana tentang santet. Dalam seminar itu ya semua dukun-dukun santet itu hadir termasuk para ulama tentunya. Nah, kemudian ketika dalam seminar itu waktu itu belum jadi Menteri Agama, Profesor Dr. Said Agil Al-Munawar, dia tentang kaitan santet dengan Al-Quran dan sebagainya, karena dia juga seorang pakar Quran. Lalu beliau menyampaikan ini ya, kepada semua nih, silakan yang ini kan bapak-bapak ini para tukang santet, ahli nujum, siapa yang silakan keluarkan ilmu setinggi-tingginya, silakan santet saya. Wah, nantang dengan. Itu tukang santet nggak ada yang berani gitu. Kenapa? Karena seorang hafal Al-Quran, apalagi Al-Baqarah kan diantara soal Al-Quran kan, itu tidak akan menebus, artinya tidak akan terkena orang itu santet guna-guna orang yang membaca Al-Baqarah. Nah itu, membaca Al-Quran, saking hebatnya. Nah, kenapa? Karena di dalam surah Al-Baqarah itu ada namanya pimpinan bongkol, istilahnya itu tuannya Al-Quran. Inna likulli syai'in sanaman, segala sesuatu ada bongkolnya, intinya. Wa sanamul Quran suratul Baqarah, bongkolnya Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Kenapa? Wa fihi ayatun sayyidun, Al-Quran ayatul kursi, karena terdapat tuannya ayat-ayat Al-Quran, ya sayyidnya Al-Quran, yaitu ayat kursi. La taqra fi baitin wa fi syaitan illa kharaja. Tidaklah ayat itu dibaca di dalam sebuah rumah kalau ada setan, kecuali setan itu akan keluar. Sekarang nih menjelang tahun politik, biasanya nih caleg-caleg rajin baca ayat kursi. Kenapa? Karena dia ingin kursi. Tapi ketika dapat kursi, ayatnya dilupain. Ya kan, ya. Rajin baca ayat kursi. Ini bercandaan ya, tapi kadang-kadang kenyataan memang ya. Nah, ini artinya ayat kursi ini bahkan dalam hadis lain ya, ayat kursi itu kan ada dalam surah Al-Baqarah ya. Kalau kita selesai sholat baca ayat kursi, maka jamin Rasulullah adalah surga. Tuh. Ya. Ayat kursi ini harusnya menjadi wirid kita sehari-hari. Mau tidur ayat kursi, mau berjalan, mau naik motor, naik mobil, naik kendaraan, mau berangkat kemanapun, musafir, setelah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Nas, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas yang tadi kita baca, ayat kursi jangan lupakan. Karena insya Allah di perjalanan itu dilindungi oleh Allah dari berbagai macam bala musibah. Bahkan hebatnya istimewa Al-Baqarah itu, Innallaha kataba kitaban qabla ayyulqas samawati wal ardh. Sungguhnya Allah telah menulis kitab 1000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari kitab itu Allah turunkan 2 ayat dan dipakai di akhir surah Al-Baqarah. Tuh. Jadi saking hebatnya surah Al-Baqarah ini.
Ya, maka tidaklah dua ayat itu dibaca di suatu rumah selama 3 malam, kemudian setan itu tidak mampu mendekati rumah itu. Salah salatan faqrabus syaitan. Jadi setan itu tidak mampu mendekati rumah yang dibacakan di antaranya ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah tuh. Nanti kita tuh. Ya, amanar rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun, ya kan? Qul amana billah, itu di akhir surah Al-Baqarah. Keutamaan yang berikutnya, saya bacakan keutamaan dulu ya sebelum kita masuk ke inti tafsirnya. Karena saking hebat Al-Baqarah ini ya, kenapa ditempatkan setelah Al-Fatihah. Nah, man qara arba'al ayati min awal suratul Baqarah wa ayatul kursi wa ayatani ba'da ayatil kursi wa salasa min ukhrati suratul Baqarah lam yaqra wal ahlu yaumi syaitan. Siapa saja yang baca 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka dia, keluarganya tidak akan didekati pada hari itu syaitan. Tidak perlu dekati oleh sesuatu yang tidak disukainya. Dan tidak 2 ayat dibacakan kepada orang tunagrahita kecuali dia akan sadar. Nah, itu sampai hebatnya surah Al-Baqarah itu. Tunagrahita itu apa tuh? Tunagrahita. Bisu ya? Tunagrahita. Mana nih? Kalau di sini sih majnun gila ya, tapi dikatakan terjemahannya nih tunagrahita. Cacat mental kali ya. Cacat mental ya. Tunawicara. Ya mungkin bisa jadi begitu ya. Nah, itu diantara kehebatan. Makanya kalau kita nih rumah baru nih, punya rumah baru nih, baru beli rumah lah. Al-Baqarah baca, hatamkan. Nggak mampu sendiri kan ada keluarga, ada 10 orang, atau nggak mampu ya kita undang. Ya, kalau bisa hatamkan Al-Baqarah sampai akhir, dari ayat pertama Alif Lam Mim sampai ayat terakhir. Tuh 1 jam lah atau setengah jam atau 2 jam. Lumayan deh paling enggak. Kenapa? Enggak, kan maksudnya rame-rame. Misalnya dibagi-bagi, ini kan kalau ada 10 orang misalnya, kan dibagi-bagi berapa ayat gitu kan. Misalnya Pak Jelasno ayat 1 sampai berapa 20, kemudian Heri ayat 21 sampai itu bisa sebenarnya. Ayat kalau dibagi-bagi bisa 1 jam selesai dah. Ya, atau 20, kalau 20 apalagi banyak 20 orang, kita tambah anak yatim 20 orang. Jadi rumah kosong itu insya Allah dijauhkan dari setan. Iya, boleh silakan. Hajatan. Ya nggak apa-apa. Itu utamanya. Tapi kalau ya kan nggak mampu gitu. Dari sampai 5 ayat kursi, ayat terakhir, iya. Iya tadi. Iya ruqyah ya. Jadi penjaga, pelindung. Ya. Pada intinya begini, kalau khotib tuh sedang mengungkapkan nih, ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan. Yang dimaksud sesuai kemampuan itu adalah kebaikan, amar ma'ruf. Ya, jadi semua perintah Allah itu sesuai kemampuan, bukan larangan ya. Kalau larangan itu nggak ada kalimat tinggalkan larangan Allah sesuai kemampuan. Ya, zina, ini cuma pegangan doang lah, nggak begitu tuh. Nah, nggak bisa. Jadi yang sesuai kemampuan itu perintah Allah. Ya kan? Kalau kita mampunya Al-Baqarah hanya ayat kursi ya nggak apa-apa. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 nggak apa-apa. Jangan sampai meninggalkan sama sekali begitu. Itu Pak Bang Pardan ya. Nah, sekarang ke asbabun nuzul. Nah, kalau kita belajar Al-Qur'an memang ada namanya ilmu namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah artinya sebab-sebab turunnya ayat atau surah dari ayat itu ya. Sebab turunnya asbabun nuzulnya Al-Baqarah ini tidak turun sekali waktu.
Sampai dalam sebuah riwayat 9 tahun lamanya. Kenapa? Karena memang ayatnya itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi situasi, kejadian, peristiwa waktu itu. Begitu. Jadi sampai bertahap sampai 9 tahun itu. Kenapa? Kenapa sapi berunta? Kenapa sapi? Oh, ada ceritanya. Nanti ada kita baca ya. Nanti kita bahas itu. Kalau sekarang langsung dijelasin kita nggak penasaran ya. Ada ceritanya. Al-Baqarah artinya sapi betina. Diambil dari kisah ini baru ayat 61 sampai 71 tentang perintah Allah kepada kaum Yahudi untuk menyembelih seekor sapi. 61 sampai 71 itu tentang kenapa Al-Baqarah yang diambil Al-Baqarah sapi betina. Ayat-ayat tersebut menceritakan kerewelan kaum Yahudi yang diperintahkan Allah untuk menyembelih seekor sapi. Mereka mengajukan banyak pertanyaan tentang ciri-ciri sapi yang harus mereka sembelih, yang akhirnya malah mempersulit diri mereka sendiri. Surah ini juga diawali dengan huruf muqatta'ah, alif lam mim. Kenapa? Ini termasuk ulama tafsir itu Pak jumhur ulama tafsir menerjemahkannya wallahu a'lam bimuradi, lebih aman. Hanya Allah yang tahu makna dari ayat-ayat huruf-huruf hijaiyah. Ada alif lam mim. Kita sering baca kan? Ada Yasin, ada Nun, ada alif lam mim, Ra, ada Qaf, ya kan? Ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Itu pokoknya kalau apa artinya ya lebih jumhur ulama ya. Artinya memang ada sebagian ulama yang mencoba, tapi umumnya jumhur ulama itu kalau gitu MUI-nya lah itu ya. Jumhur ulama pemahaman tentang ayat-ayat muqatta'ah ini adalah wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu pada intinya begitu ya. Nah, surah Al-Baqarah juga ini dinamakan Fusatul Quran, puncaknya Al-Quran. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalil Al-Mahali dalam tafsir Jalalainnya mengungkapkan bahwa surah Al-Baqarah ini di awal ayat menjelaskan tentang ciri orang mukmin beriman. Kemudian nanti berikutnya ciri orang kafir. Yang terakhir yaitu 13 ayat tentang orang munafik. 4 ayat tentang ciri orang beriman. 2 ayat ciri orang kafir. 13 ayat tentang orang munafik. Nah, ternyata ciri munafik itu lebih lama, lebih panjang dibandingkan orang kafir. Orang kafir itu dalam Al-Baqarah hanya 2 ayat. Nanti kita akan bahas itu. Penyebutan Al-Baqarah ini langsung menyebutkan tentang mukmin, tentang kafir, tentang munafik. Jadi jangan kita alergi bahwa ini orang ini termasuk orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Kenapa? Karena memang Allah menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam surah Al-Baqarah ini. Nah, ini Al-Baqarah ini ya. Ini luar biasa Al-Baqarah. Mari kita langsung ke ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradi. Ya, hanya Allah yang mengetahui apa kandungan makna dari alif lam mim. Ada ulama yang mencoba membahas alif lam mim, yaitu diantaranya adalah alif lam mim itu alifnya adalah Allah, lamnya malaikat Jibril, ya mimnya Nabi Muhammad SAW. Apa maknanya? Ya, Al-Quran ini diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jangan seperti yang disampaikan oleh Panji. Panji siapa? Panji Tengkorak kali ya. Panji Tengkorak ya Allah. Tapi sekarang udah penyelidikan ya. Harusnya langsung tersangka tuh ya. Harusnya ya. Masyaallah. Bikin ramai ini ya. Masyaallah. Nah, alif lam mim itu ya seperti ada yang mencoba menjelaskan itu begitu ya. Menjelaskan makna alif lam mim
dengan kalimat tadi. Ada yang mencoba itu. Ya, tapi pada intinya tadi di awal saya sampaikan wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui makna alif lam. Dzalikal kitab. Ya, kitab ini adalah Al-Qur'an, maksudnya yang dimaksud Alkitab ini Al-Qur'an. Jadi salah satu nama Al-Qur'an adalah Alkitab. Jadi bukan yang kitab yang dimaksud Injil, Taurat, Zabur, bukan. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitab itu Al-Qur'an. Sebab Al-Quran itu namanya macam-macam. Ada Alkitab, ada Al-Furqan. Nah, itu nama-nama Al-Quran. Ada Al-Huda juga ada. Nah, Alkitab di sini dimaksud adalah Al-Quran. Jadi jangan kalau kita tidak paham, wah ini berarti ini Injil orang Kristen, Nasrani, ini kitab yang dimaksud. Bukan, Pak. Yang dimaksud kitab di sini adalah Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran ini nggak ada keraguan lagi ya. Nah, al muttaqin kita satu-satu ya. Alkitab adalah Al-Quran. La raiba artinya tidak ada keraguan. Namanya tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa itu yakin seyakin-yakinnya bahwa Quran itu adalah hudan, petunjuk, hidayah. Ya, ada namanya hidayah, inayah, ya, kemudian taufik. Nah, itu juga hampir-hampir berdekatan. Ya, tapi pada intinya adalah hidayah itu adalah petunjuk Allah. Ada juga yang menerjemahkan hidayah itu adalah keinginan selalu berbuat baik, nggak ada terbesit hati untuk melakukan maksiat, itu hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah itu nggak mau tuh maksiat, nggak mau dia berzina, inginnya kawin lagi. Nah, itu namanya hidayah, petunjuk. Ya Bang Padan ya. Ngomong-ngomong, ya kan kalau zina kan dosa, kalau kawin lagi kan boleh ya, bukan pahala ya. Bisa jadi pahala, bisa juga dosa kalau menyakiti. Itu hudan. Jadi petunjuk itu artinya hudan itu ada petunjuk. Hudan itu artinya keinginannya selalu berbuat baik. Jadi nggak ada keinginan untuk maksiat. Itu namanya hidayah. Hudan linnas. Hudan linnas. Ya. Ada banyak, ada. Hudan linnas, ada. Petunjuk bagi manusia. Itu biasanya dituju ke ayat itu umum biasanya diturunkan di Mekah. Kalau diturunkan di Madinah biasanya kepada muttaqin. Sama seperti begini, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu biasa diturunkan di Madinah. Kayak ayyuhan nas diturunkan di Mekah. Kenapa? Karena masih banyak orang kafir, masih beragam agama. Kalau Madinah umumnya muslim, mukmin, makanya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu udah linas, ada udah linas itu. Bentuk saya biasa menunjukkan kepada semua. Nah, hudal lil muttaqin, al muttaqin bertakwa. Ya, muttaqin ini adalah muttaqin ini orangnya. Kalau takwa sifatnya. Ya, orangnya, orang bertakwa. Sama Islam agamanya, muslim orangnya, mukmin orangnya, iman itu sifatnya iman. Ya, muttaqin. Nah, ada juga yang menjelaskan muttaqin ini artinya orang yang sudah kalau muslim, mukmin ada muttaqin. Kalau muslim dia kalau dalam kerangka perintah Allah itu, kalau muslim itu dia melaksanakan ibadah baru sekedar kewajiban. Itu muslim. Kalau mukmin dia beribadah sudah menjadikan kebutuhan. Kalau muttaqin perintah Allah ibadah itu sudah jadi kenikmatan. Nah, itu beda kan ya. Kewajiban, kebutuhan, kenikmatan. Kalau muttaqin itu ibadah perintah Allah sudah kenikmatan. Nikmat dia ibadah. Nah, makanya orang yang muttaqin itu seperti apa? Dijelaskan di ayat yang berikutnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman dengan yang gaib. Nah, apa yang gaib? Semua yang gaib. Allah, ya kan? Kemudian surga, neraka, alam barzah, malaikat, jadi semuanya gaib. Setan gaib. Iya. Ya, roh, jin, setan, ya itu. Ya kan semuanya gaib. Yang kasar kan kita, makhluk kasar, manusia yang gaib. Jadi orang beriman itu percaya dengan yang gaib. Jadi kalau orang nggak percaya dengan yang gaib, dulu ada tuh yang ibu-ibu ya yang ngomong ya,
Apa tuh? Siapa tuh yang ngomong tuh? Ya, nggak tahu ya. Mana Bang Fardan tuh ya. Yang ngomong itu yang apa orang membicarakan ini katanya kan apa tentang akhirat itu kan. Wah, ini orang dipertanyakan muslimnya nih. Dulu tua partai itu masa ya. Ini lampir gitu. Nah, itu kan yang apa ibu-ibu ngaji nggak boleh gitu kan. Nah, kayak gitulah. Nah, itu goib. Dia nggak percaya dengan goib berarti dipertanyakan keislamannya. Ya bahkan rukun iman itu ya di antara rukun iman kan percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat ya. Nah, ini ya. Ini orang muttaqin adalah orang yang percaya kepada Allah. Sebab kita kalau nggak ada percaya kepada yang gaib, gimana kita bisa melaksanakan melakukan puasa, sholat, puasa, zakat, haji, kurban, nggak mungkin kan? Iya, itu gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Nah, dalam Al-Quran kalimat itu selalu kalimat sholat itu kalimatnya mendirikan, bukan apa? Bukan melakukan, bukan ya'maluna shalah. Nah, ini ulama sampai menjelaskan nih, apa bedanya ya'malun dengan yuqimun? Kalau ya'malun dia hanya sekedarnya sholat. Kalau yuqimun itu mendirikan sholat, artinya melaksanakan sholat sesuai dengan haknya sholat, yaitu syaratnya, rukunnya, ya kan? Ya, kemudian sunnah-sunnahnya, ya, bagaimana rukunya yang benar, sujudnya, ya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana aku salat. Jadi tidak bisa diganti-ganti, ditambah-tambah, dikarang-karang. Kenapa? Karena ini urusannya ta'abbudi, urusannya Allah yang perintahkan. Masa kita karang-karang sholat, jaga jarak? Mungkin kalau zaman dulu COVID oke lah. Kalau sekarang kan COVID udah nggak ada, ya kan? Kemudian ada perempuan di depan, khotib Jumat perempuan. Kemudian ada orang beda agama. Ah, ini kan aneh-aneh aja nih. Jadi ngarang-ngarang dalam ibadah ini itu termasuk bid'ah dolalah itu. Jadi jelas bid'ah dolalahnya. Ya, qulu bid'atun dolalah wa qulu dolatun finnar, itu yaitu. Jadi mengarang-arang dalam persoalan ibadah yang jelas sudah dicontohkan Nabi. Kok aneh gitu, ada yang seperti ini. Ini kan termasuk penistaan agama. Nah, itu ya. Kemarin ramai banget tuh ya waktu di TV One ya, malam apa namanya? Malam kemarin dia malam Rebo ya. Ya itu, Masya Allah. Yang pro dan kontra. Yang kontra ternyata aneh-aneh jawabannya, malah ngambang gitu ya. Ada satu dosen IAI. UIN ya, iya. Iya. Bisa begitu. Ya gini kan, orang itu cerdas itu ada 5 kan kecerdasan. Mungkin dia intelektualnya cerdas, emosionalnya. Terus kemudian jadi kan ada orang yang membela yang benar, ada membela yang bayar. Nah, karena ada yang bayar jadi berubah. Jadi apa ya, keilmuan dia, kecerdasan, padahal itu orang syariah itu. Itu teman saya sendiri. Teman sendiri itu, teman saya dekat. Berubah. Saya juga kaget, astagfirullah. Ini teman saya kok begini. Khalil Nafis teman saya, tapi nggak begitu. Ya, dia juga UIN juga kan. Khalil Nafis kan UI. Ini Sudirman Abbas, itu teman saya dekat juga. Kenapa bisa berubah? Ya itu membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ya, itu bangga-bangga dia bilang, saya orang pertama yang bilang ini. Astagfirullah. Dosen. Iya, syariah itu syariah, dosen syariah. Lah iya, semalam waktu malam Rabu di TV One, kok ramai itu, TV One itu, Masya Allah. Malah saya salut yang dari PA 212 kan, iya, sampai mengungkapkan semua. Ini lebih daripada apa namanya itu peristiwa penistaan agama yang lalu-lalu. Ada yang perempuan satu yang toleransi apa? Nah, itu mau orang Yahudi ya. Yang nyanyi apa? Solom apa? Ada ya salah. Bikin. Susah banget, saya bingung. Bikinnya kuat ya, bikinnya ya. Abang yang berubah.
Tapi insya Allah lah lama kelamaan kan makin hari makin ini kan mulai terbongkar semua ya kan, rekeningnya mulai diblokir kan oleh PPATK itu 289 rekeningnya. Satu rekening 10 miliar kalau 289 berapa triliun itu. Insyaallah. Wallahu alam nauzubillah min dzalik. Nah, kita kembali lagi yuqimuna shalah. Jadi karena kalimat Quran itu selalu yuqimuna shalah, enggak pernah yang supaya apa? Supaya kita salat itu ya harus mengikuti aturannya Rasulullah, tidak boleh dikarang. Yang kedua, salatnya harus sesuai dengan haknya salat, yaitu syarat rukunnya. Bahkan dalam surah lain qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beruntung orang beriman yaitu salatnya khusyuk. Kemudian apalagi wa mimma razaqnahum yunfiku, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, artinya Allah berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahkannya. Nah, menafkahkan ini apa namanya? Ada namanya infak, ada namanya sedekah, ada namanya zakat, infak, sedekah, ada namanya wakaf, ada namanya kurban. Semuanya itu Allah yang berikan. Tapi Allah meminta wa mimma. Nah, kalimat mimma ini berapa? Nah, mimma ini kalau zakat 2,5% itu wajib. Itu wajib. Kalau infak ya mimma. Kalau Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya. Kalau Umar 50%, separuh hartanya. Masya Allah. Ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa hai Abu Bakar, bagaimana dengan istri anak-anakmu, keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Bayangin, seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, itulah kekuatan iman yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau Umar masih separuh ya, 50% dia. Utsman hampir sama 50% juga. Nah, Abu Bakar tuh luar biasa Abu Bakar. Saking dekatnya dengan Nabi sampai seluruh hartanya. Kalian kayak Utsman ya? Yes. Iya. Iya gimana ya? Silakan. Kita diskusi ya.